Dua tersangka berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Polres Indramayu setelah membunuh supir ojol asal Bekasi. Indramayu, media Indramayu Online. Satreskrim Polres Indramayu jajaran Polda Jabar berhasil meringkus dua pria asal Kabupaten Bekasi dan Kuningan yang terlibat dalam pembunuhan Budi Santoso 54 tahun warga Perum Kompas Indah, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban ditemukan meninggal dunia dengan tubuh dibuang di tengah hutan Bantarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Dua pelaku tersebut adalah AS alias Cuplis 24 tahun warga Kabupaten Kuningan dan AB 24 tahun warga Kabupaten Bekasi. Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar, didampingi Kasat Reskrim AKP Hilal Adi Imawan, dalam jumpa pers pada Senin tanggal 3 April tahun 2024 membenarkan perihal tersebut. Pengungkapan kasus ini bermula dari penemuan mayat tanpa identitas pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Blok Cibeber, Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar. Setelah diidentifikasi melalui sidik jari, korban diketahui adalah Budi Santoso. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu dan keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indramayu untuk penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya, kata Kapolres Indramayu, Unit Resmob Satreskrim Polres Indramayu, Unit 1 Jatanras Polres Indramayu, Unit Inafis, dan Unit Reskrim Polsek Gantar segera melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa saksi-saksi. Petugas pun mencurigai mobil Daihatsu Sigra putih yang melintasi TKP. Tidak berapa lama didapati informasi bahwa ada seseorang yang menawarkan mobil merek Daihatsu Sigra warna putih yang identik dengan mobil milik korban kepada masyarakat dan pada saat menawarkan mobil, orang tersebut menjelaskan bahwa pemilik mobil tersebut sudah meninggal. Hingga akhirnya diketahui penjual mobil tersebut berinisial AS alias Cuplis dan AB yang berada di rumah Cuplis di Desa Jatisari, Kabupaten Kuningan. Selanjutnya petugas pun segera melakukan penggerebekan. Namun, pelaku tidak ditemukan karena baru saja pergi. Pengejaran pun dilanjutkan dan akhirnya pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Pelaku ini kami amankan kurang 24 jam, kata Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Hari ini kami dari Polres Indramayu akan melakukan konferensi pers terkait pengungkapan kasus. Yang pertama adalah kasus pembunuhan. Yang kedua adalah kasus penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia yang dilakukan oleh kelompok motor yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Yang pertama terkait masalah kasus pembunuhan. Jadi berawal kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melihat sesosok mayat laki-laki yang tergeletak berlumuran darah, kondisinya dalam kondisi meninggal dunia, berada di kawasan hutan petak 19A, Blok Cibeber, Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Setelah melihat sesosok tersebut, selanjutnya masyarakat tersebut melaporkan kepada pihak Polsek Gantar. Dan selanjutnya petugas kami mendatangi TKP, melakukan TP-TKP dan juga melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP diketahui bahwa terdapat luka-luka, yaitu di leher korban dan juga di kepala korban, dan juga darah yang berlumuran di sekitar area kepala korban. Dan dari hasil TKP juga ditemukan karpet mobil yang pada saat itu kita identifikasi adalah mobil sejenis Sigra. Dan selanjutnya juga kami menemukan beberapa barang bukti dan juga alat bukti yang bisa kami gunakan untuk bisa dijadikan petunjuk bagi kami dalam melakukan proses penyelidikan. Dan selanjutnya kami mengidentifikasi dari korban tersebut dan akhirnya diketahui bahwa korban berinisial BS
merupakan warga Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dan selanjutnya dilakukan otopsi terhadap korban. Dari hasil otopsi diketahui bahwa penyebab kematian korban adalah dikarenakan tersumbatnya atau terhambatnya saluran pernapasan yang dikarenakan adanya luka. Ya, adanya luka berada di leher korban. Selanjutnya kami mengumpulkan alat bukti-bukti, ya, melakukan serangkaian proses penyelidikan, dan akhirnya kami mengetahui identitas dari kedua pelaku. Yang pertama itu adalah saudara AS atau alias Sutis. Yang kedua itu adalah saudara AP. Yang keduanya adalah teman, ya, saling mengenal di antara kedua tersebut. Dan selanjutnya kami melakukan proses penyelidikan lebih lanjut dan akhirnya diketahui keberadaan dari tersangka, baik itu tersangka AS maupun juga tersangka AP. Awalnya diketahui bahwa AS dan AP bersembunyi di rumah dari saudara AS yang berada di Kabupaten Kuningan. Dan setelah kita lakukan upaya penangkapan, namun ternyata pada saat itu AS sedang tidak ada berada di rumahnya. Dan selanjutnya kami melakukan pencarian dan akhirnya kami berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara AS Cubris alias Cubris dan juga saudara AP yang pada saat itu sedang mengendarai kendaraan milik korban. Ya. Dan selanjutnya kami melakukan penangkapan, namun pada saat dilakukan penangkapan, tersangka berusaha untuk melarikan diri, mencoba untuk melawan petugas dan membahayakan jiwa petugas. Akhirnya petugas kami melakukan tindakan tegas dan terukur. Dan selanjutnya dilakukan penangkapan, ya, tepatnya pada hari Kamis, ya, hari Kamis pada pukul 03.00, ya, waktu Indonesia Barat. Jadi alhamdulillah kurang dari 24 jam kita berhasil menangkap pelaku. Dan dari hasil interogasi pelaku, ya, diketahui kronologis peristiwa, ya, dan modus operandi dari para pelaku, di mana berdasarkan keterangan dari pelaku bahwa yang berinisiatif pertama kali untuk melakukan pencurian ini adalah saudara AS atau saudara Cubris. Jadi saudara AS atau saudara Cubris ini mengaku dia tertekan karena banyak hutang, ya, dan juga banyak kebutuhan. Akhirnya mengajak saudara AP untuk melakukan pencurian, ya, dengan cara modus operandinya adalah mereka menghubungi layanan taksi online yang ada. Nah, ini layanan taksi online vaksin, ya, yang diketahui akhirnya adalah penghuninya adalah korban. Namun pada saat melakukan pemesanan secara online, akhirnya diputuskan bahwa mereka tidak menggunakan pemesanan secara online, namun secara offline. Akhirnya pelaku meminta diantarkan ke suatu tujuan, ya. Pada saat berhenti di tujuan yang disampaikan oleh pelaku ini berpura-pura untuk menanyakan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Namun pada saat itu juga tersangka AS atau Cubris menjerat leher korban dengan menggunakan tali kopling kurang lebih selama 15 menit. Selanjutnya korban berusaha untuk memberontak, melepaskan diri dari jeratan tali kopling tersebut. Akhirnya saudara AP juga membantu, ya, menjerat leher korban, dan selanjutnya tersangka AS Cubris
memukul kepala korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan gagang pisau. Ya. Dan selanjutnya bergantian dengan saudara AP, di mana saudara AP melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan pisau yang tadinya dipegang oleh saudara AS. Dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa saudara AS ini memang sudah mempersiapkan tali kopling, pisau untuk melakukan aksinya tersebut. Di mana tali kopling didapatkan dari tempat pekerjaannya, yaitu di bengkel, sedangkan pisau diperoleh dari kediamannya. Dan setelah itu, tersangka mencoba membuang korban yang awalnya rencana akan dibuang di daerah Karawang. Namun dikarenakan pada saat itu terlihat banyak orang, akhirnya mereka mengurungkan diri. Selanjutnya berjalan kembali dan akhirnya melihat situasi sepi di daerah Gantar. Mereka bolak-balik mencari tempat yang sepi. Akhirnya diputuskan oleh mereka berdua bahwa mereka membuang di kawasan yang ada di daerah Gantar, di Blok 19, kawasan hutan petak 19, Blok Cibeber, Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Jadi demikian rekan-rekan sekalian, kronologis dari peristiwa yang terjadi, di mana korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, ya, dan para tersangka kita berhasil amankan. Berikut dengan kendaraan milik korban yang akan dijual oleh tersangka. Sampai saat ini kami terus melakukan penyidikan, ya, dan berdasarkan data memang mereka belum termasuk residivis, ya, dan untuk barang-barang korban yang diambil oleh tersangka yaitu adalah mobil dan juga handphone milik korban yang menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual di suatu tempat pada saat mereka melarikan diri. Dan juga menurut keterangan tersangka bahwa tali kopling dan juga pisau yang digunakan untuk melancarkan aksinya telah dibuang di suatu tempat pada saat mereka melarikan diri. Kepada tersangka, ya, baik itu AS atau Suplis dan juga AP, kita akan kenakan pengenaan pasal 340 KUHP dan atau 339 KUHP dan juga pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana mati atau hukuman penjara paling lama 20 tahun penjara. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Ancaman pidanamu tinggi, mati. Kamu nggak bisa membayangkan. Coba, yang untuk seperti itu kamu sampai mengorbankan diri kamu dan juga keluarga kamu. Kasihan tuh orang. Dia juga punya keluarga, dia cari nafkah. Ya. Kerja kuliah aja kamu bisa masih dapat 100.000 sehari. Karena kamu ancaman di dalam mati. Boleh kamu bertobat. Udah,